Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Raja Saputra dari Lab Struktur Data A1. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat mengenai list linear. Pertama-tama, di sini ada kamus global di mana list A dan B merupakan variabel parameter aktual list linear. Kemudian ada address W, X, Y, Z digunakan sebagai variabel parameter aktual dari address. Kemudian saya menggunakan address S untuk nantinya dalam prosedur delete untuk menyimpan di dalam address S. Kemudian ada info type O di mana variabel parameter aktual info type. Kemudian ada int c di sini sebagai inputan dari fsearch dan juga search nantinya. Kita langsung saja memasuki ke programnya. Pertama-tama kita harus membuat create list dulu untuk A dan B. Yang pastinya create list ini pembuatannya membuat list kosong. Jadi harusnya ketika kita memasukkan list empty ini, kondisi semuanya harusnya kosong. Kenapa ada tulisan list kosong di sini? Nah, list kosong sini dua-duanya didapat dari print info A dan print info B. Dimana kalau misalkan list tersebut kosong, maka dia akan mengeluarkan sebuah string list kosong. Kemudian lanjut ke bagaimana caranya kita menambahkan elemen primitif tersebut ke dalam list dengan menggunakan parameter address. Nah, di sini saya sudah menampilkan sebuah insert first terlebih dahulu dengan mengalokasikan nilai 999 ke dalam W, 999 dan 888 ke nilai W. Di sini kita melakukan insert first secara berkelanjutan dan nantinya dia akan mengeluarkan output sebagai berikut, di mana 888 yang paling terakhir dari insert first menjadi elemen terdepan disusul oleh elemen 999. Kemudian kita melanjutkan ke insert pass, kondisinya juga sama, alokasikan tersebut ke nilai Y, dan di sini saya membedakan ada Y dan Z. Sudah pasti yang paling akhir dari insert Z ini atas 1002 harusnya itu paling terakhir. Nah, ini di komen lainnya tercantum kalau 1002 adalah elemen terakhir sebelum dari 1001. Nah, kemudian kita juga dapat menambahkan insert after. Dengan mengalokasikan X sebesar 1000, kita harus menginsert after nilai 1000 tersebut ke nilai sebelumnya. Dimana kini contohnya kita masukkan ke sebelum nilai dari address W. Nah, address W yang terakhir itu adalah yang dimasukkan adalah 888, bukan 999. Jadi masuknya ke 888. Nah, jadi nilai 1000 tersebut dimasukkan ke setelah 888 seperti ini. Sama selanjutnya juga kita masukkan setelah alamat Y. Jadi alamat Y tersebut dicantumkan 1001, maka setelah 1001 terdapat 2000. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi akhirnya seperti ini, di mana elemennya adalah 888, 1000, 999, 1001, 2000, 1002. Lanjut ke menghapus list. Di sini kita akan menghapus list dengan menggunakan del first. Nah, seperti yang saya bilang, address S ini digunakan saya untuk menyimpan elemen yang dibuang oleh list A. Seperti yang di pertama, del first. Dengan kondisi del first ini harusnya kita membuang elemen pertama yaitu 888. Nah, saat del first 888-nya hilang dan 1000 menjadi kondisi first. Kemudian kalau misalkan kita melakukan del last, artinya nilai 1002 di sini harusnya menghilang dan benar tersisa 4 elemen saja. 1002-nya disimpan di dalam address S. Kemudian untuk del after, di mana kondisi akhirnya harusnya seperti berikut. Nah, untuk del after sendiri untuk nilai elemen sebelumnya itu ditulis sebagai
berikut, di mana kita menggunakan elemen primitif next. Ya, di dalamnya ada first A. First A ini menunjukkan ke nilai nilai pertama dari nilai pertama dari nilai pertama dari 1000, nilai pertama dari list A yaitu 1000. Nah, next-nya itu adalah 999. Nah, untuk del after ini dia akan menghapus elemen setelahnya. Jadi elemen 1001 yaitu setelah 999 dihapus. Seperti itu. Kemudian berlanjut ke elemen primitif yang menggunakan berdasarkan nilai. Nilainya tersebut menggunakan parameter info type. Seperti berikut, kita sudah memasukkan inverse sebanyak 2 kali, 100 200. Jadi 200 di depan, kemudian instalasinya harusnya 400 di belakang, 300 dan 400. Nah, untuk kemudian kita harus kemudian saya menambahkan ins v after di mana kita akan menambahkan nilai 200 setelah 300. Seperti ini 200. Nah, untuk ins v after yang terakhir yang di mana 500 dan 600 kenapa tidak dimasukkan dalam sini? Karena untuk nilai sebelumnya tidak ada sama sekali. Tidak ada hal yang mencantumkan nilai 600 di sini sehingga 500 tidak dapat dimasukkan ke dalam list B. Seperti itu. Kemudian dilanjut ke penghapusan elemen primitif berdasarkan nilai. Nah, dari list B tersebut, dari list B yang sudah kita dapatkan, kita akan menghapus beberapa. Yang pertama, kita lakukan del v first, di mana O-nya itu akan menjadi tempat penyimpanan saat list B, elemen di list B tersebut dihapuskan. Nah, di sini karena first-nya 200, jadi first-nya itu dihapus sehingga menghasilkan 100, 300, 200, 400. Kemudian elemen 400 dihapus pada list B, di mana kondisinya akan menjadi 100, 300, 200. Kemudian dengan del v after, di mana nilai 100 itu tinggal sisa 300 dihapus, jadi tinggal 100, 200. Jadi del v after ini menghapus nilai setelah 100. Nah, untuk hasil akhirnya di mana kita mendapatkan sebuah panjang list sebesar 3. Saya menambahkan NB elemen A di sini, mencantumkan NB elemen B juga untuk membuat seperti ini, di mana panjang list A ini kita didapatkan sebesar 3, kondisi akhirnya seperti ini, dan juga list B memiliki kondisi 2 dengan panjang 2 dengan hasil akhirnya 100 dan 200. Nah, kita berlanjut ke tugas tambahan, di mana untuk tugas tambahan kita mulai dari search terlebih dahulu. Untuk search-nya sendiri itu kita akan mencari nilai elemen list. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita memasukkan nilai address-nya itu, search-nya itu 999 sebagaimana yang ada pada list A seperti ini. Nah, kita ingin mencari nilai elemen 999 itu address-nya berapa. Nah, didapatkan address-nya sebesar ini. Kemudian saya mencari elemen 10 pada list A. Apakah ada? Sebenarnya kan tidak ada, karena di sini hanya 3 elemen saja dan tidak ada elemen 10. Seharusnya itu address-nya tidak ada sama sekali. Dan terbukti dalam kondisi ini dia dibilang 0 karena tidak memiliki nilai sama sekali. Kemudian address dari elemen 200 pada list B itu terletak pada kondisi alamat seperti ini. Selanjutnya kita melanjut ke v-search. Kalau di v-search kita mencari kebalikannya dari search, di mana kita mencari elemen tersebut berdasarkan nilai address yang kita punya. Nah, contohnya karena kita di sini dicantumkan bahwa 999 memiliki alamat seperti ini, kita copy paste saja.
Nah, apabila di copy paste, kita enter, ini menghasilkan kondisional antara address ditemukan atau tidak. Nah, seharusnya address tersebut ditemukan. Nah, kita enter saja. Nah, untuk address list A ini ditemukan seperti itu. Nah, lain halnya apabila kita memasukkan elemen yang bawahnya. Nah, kita buka ulang saja seperti ini. Nah, apabila kita memasukkan elemen 200, harusnya salah. Harusnya dia memberikan nilai yang else. Nah, tidak ada address pada list A karena address tersebut tuh adanya pada list B. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjut ke search break yang terakhir, yaitu mengirimkan address dari nilai elemen sebelumnya. Nah, ini mungkin saya panjangkan saja. Nah, jadi di sini kita ingin memasukkan nilai elemen yang ingin dicari nilai address sebelumnya pada list A. Nah, contohnya aja, kita ingin mencari nilai elemen sebelum 999. Nah, kita masukkan aja 999, yaitu kan 1000. Kita ingin tahu addressnya nilai 1000 tuh berapa. Dan kemudian kita mendapatkan hasilnya. Dan untuk addressnya sendiri itu hampir berdekatan ya antara 1000 dengan antara 1000 dengan 999 karena kan dia hanya berbeda 2 posisi saja. Jadi ini kita bisa simpulkan bahwa elemen nilai address dari elemen 1000 itu adalah 100322248. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.